Dari berbagai lembaga survei, Anies Baswedan masuk pada 5 besar sebagai calon presiden 2024. Itulah kenyataannya, meskipun Anies banyak disorot soal kinerjanya di DKI Jakarta yang dinilai amburadul, ia masih disukai publik. Dan harus diakui, Anies lebih pintar menata kata ketimbang menata kota. Anda pasti ingat ungkapan Anies di markas FPI menjelang Pilkada DKI 2017 lalu. Kesalahan besar Jakarta membangun gorong-gorong untuk mengalirkan air ke laut. Gorong-gorong bikin air terlalu lama antri mengalir ke laut. Sedangkan Sunatullah bikin air langsung menyerap ke bumi. Bukan hanya itu. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak atau RPTRA yang merupakan program RTH Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok begitu mudahnya diganti Anies dengan nama Taman Maju Bersama dan Taman Pintar. Anies memang benar-benar sangat luar biasa, seolah ia paling benar sehingga tidak bisa menghargai ide orang lain. Hampir tidak ada yang dikerjakan Anies untuk Jakarta. Kalaupun ada proyek yang dikerjakannya, malah kembali dibongkarnya. Misalnya jaring item, patung bambu, jalur sepeda permanen, semuanya dibongkar. Padahal sudah memakan anggaran yang cukup besar loh. Tak pelak Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi sempat belak-belakan menyoroti kinerja Anies selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Prasetyo menyebut Anies selama ini bekerja hanya memikirkan untuk menjadi Presiden Indonesia. Membuat Prasetyo heran, masyarakat kerap menganggap Anies sosok yang bersih. Kata Prasetyo, Anies bersih justru karena selama ini tidak pernah bekerja. Anies selalu ingin terlihat beda dari gubernur sebelumnya. Anies ingin jadi gubernur untuk bisa jadi presiden. Nah, ternyata ini yang menyebabkan Anies diberhentikan Jokowi dari Mendikbud. Kala itu banyak yang kaget, kenapa Anies Baswedan sampai di-reshuffle? Bagaimana tidak, pemberhentian itu terjadi secara tiba-tiba. Publik pun ikut protes terhadap pergantian Anies tersebut. Belakangan mulai muncul kabar angin mengenai alasan pemberhentian sebagai Mendikbud, keluar pada saat kampanye Pilkada Jakarta 2017. Entah siapa yang melontarkan isu-isu tersebut. Namun bila dipikir-pikir, ada benarnya juga. Mengutip artikel yang ditulis Ruli Pratama, report analis di Teleperformance Indonesia yang diposting Quora.com, ia menguraikan, secara garis besar, alasan pemberhentian Anies dari jabatan Mendikbud adalah karena Presiden Jokowi menilai Anies kurang siap untuk mengikuti pola kerja kabinet yang dipimpinnya. Siapa saja sepertinya mengerti bahwa apa yang diinginkan oleh Presiden adalah banyak bekerja, sedikit bicara, talk less, do more, dan bukan sebaliknya. Sepertinya Anies belum bisa bekerja seperti itu, karena memang Anies terkenal karena buah pemikirannya dan bukan buah pekerjaannya. Secara spesifik, Ruli Pratama menguraikan, kira-kira ini alasan Presiden Jokowi harus sampai memberhentikan Anies. Anies Baswedan merupakan pribadi yang ambisius. Tidak ada yang menyadari hal ini hingga pada saat Pilkada Jakarta 2017. Sebenarnya Anies sempat mengikuti konvensi Cawapres melalui Partai Demokrat pada tahun 2014. Namun sayangnya tidak lolos. Setelah itu Anies berpindah haluan dan mendukung Jokowi yang pada saat itu dicapreskan melalui PDIP.
Segera setelah Jokowi resmi menjadi presiden, Anies mendapatkan jabatan atas bantuannya. Dan jabatan tersebut sangat relevan, yaitu sebagai Mendikbud. Namun dalam perjalanannya, sepertinya hasil kerja Anies tidak seperti yang diharapkan oleh Jokowi. Akhirnya Anies terkena gelombang reshuffle pertama. Berikutnya tak lama setelah itu, di tahun 2017, yang mengejutkan, Anies menjadi cagup melalui Partai Gerindra dan PKS. Dia juga mulai dekat dengan ormas seperti FPI. Padahal di tahun 2014, Anies benar-benar menjauhi Gerindra, PKS, apalagi FPI. Benar-benar manuver yang sangat bertolak belakang. Baru setelah Pilkada Jakarta 2017 lalu, sosok Anies yang ambisius terlihat jelas. Pada saat kampanye maupun debat, Anies tak ragu untuk menyerang pribadi lawan dengan kata-kata yang halus namun menohok. Debat dengan menyerang pribadi dan bukan menyerang program. Bisa jadi menandakan bahwa orang tersebut tidak memiliki program yang baik. Kemudian, pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2015, pemerintah Indonesia membuka stand pameran dalam acara pameran buku Frankfurt. Secara otomatis, urusan ini dipegang langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada indikasi korupsi dalam pendanaan yang melibatkan Kemendikbud sebesar 146 miliar rupiah. Sayang sekali isu ini baru dibongkar menjelang Pilkada Jakarta. Hingga saat ini tidak diketahui kebenarannya, apakah ada korupsi atau tidak. Namun yang diyakini, isu itu sudah sampai ke telinga Presiden Jokowi, walau sebelum isu ini keluar ke khalayak umum. Anies juga dihebohkan dengan adanya kelebihan anggaran tunjangan profesi guru sebesar 23,3 triliun rupiah. Tidak semua guru berhak mendapatkan tunjangan ini, melainkan hanya yang sudah tersertifikasi saja. Namun karena adanya kesalahan hitung, ada banyak sekali daftar guru yang belum tersertifikasi juga diusulkan untuk mendapatkannya. Hasilnya ada kelebihan anggaran. Memang sih sebenarnya ini bukan korupsi atau perbuatan yang disengaja. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ini bukanlah murni kesalahan dari Kemendikbud. Namun mau bagaimana lagi, nama Kemendikbud sudah terlanjur tercoreng. Dan kemungkinan besar Presiden Jokowi tidak suka dengan hal itu. Ruli Pratama mengatakan, alasan-alasan di atas adalah murni pendapat pribadinya. Apabila memang dirasa kurang pas, boleh didiskusikan. Namun secara garis besar, apabila diamati, Presiden Jokowi biasanya mencopot menteri yang tidak bisa memenuhi target kerja, seperti Anies Baswedan. Bertindak tanpa koordinasi, seperti Sudirman Said. Dan yang membuat keributan, seperti Rizal Ramli. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.